Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam dengan NIM 1101202330 dari kelas TT 4411. Perkenalkan, nama saya Indra Julianto Sumampo dengan NIM 1101203463 dari kelas TT 4411. Perkenalkan, nama saya Tia Fiendi Aryaning Tias dengan NIM 110120404055 kelas TT 4411. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas TT 4411, dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah Python. Langsung saja saya mulai. Jadi untuk pertama, kita importkan file CSV dengan menggunakan import CSV, dan bisa dilihat di sini bahwa file yang kita import yaitu dataset 4. Kemudian kita gunakan fungsi read untuk membaca data tersebut dengan menggunakan fungsi berikut. Lalu, untuk menyimpan hasil-hasil tersebut pada satu variabel dengan nama dataset 4, kita menggunakan fungsi berikut, yaitu dataset 4 sama dengan sekian, kemudian masukkan juga fungsi read. Setelah itu, kita mengecek tipe dari fungsi tersebut, yaitu dengan menggunakan type dataset 4. Dan bisa kita lihat di sini bahwa tipe yang kita gunakan yaitu tipe list. Setelah itu, kita cek jika kolom NIM tertukar. Di sini kita masukkan for i in range 1 len dataset 4, nim length len dataset 4. Kemudian if nim length lebih kecil dari 9, maka akan di print out-kan invalid nim dan nim tertukar pada baris kesekian. Kemudian apabila dataset 4 sama dengan if len dataset 4 sama dengan 9. Berikut ini untuk kolom 1, dan kita lakukan juga untuk kolom-kolom berikutnya sampai kita lakukan sampai kolom ke-6. Selanjutnya, kita cek letak baris yang double. Pertama, kita masukkan A sama dengan kurung kotak, line sama dengan kurung kotak, kemudian for i in range line dataset 4. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa if dataset 4 ij sama dengan line, maka akan di print out-kan berada di posisi baris kesekian. Dan if dataset 4 tidak berada di a.append dataset 4, maka kita masukkan fungsi else line.append. Kemudian kita masukkan if line print berada di posisi baris kesekian, dan fungsi else untuk print data tidak double. Dan bisa dilihat di sini bahwa data tidak double. Kemudian kita cek ada atau tidak baris yang double. Sama seperti tadi, kita masukkan A sama dengan kurung kotak dan periksa sama dengan kurung kotak for i in range 1 len dataset 4. Apabila dataset 4 tidak berada di a.append dataset 4 i0, maka else-nya adalah periksa.append dataset 4 i0, itu periksa. Dan bisa dilihat di sini bahwa terdapat baris yang double pada NIM 1110100456. Nah, kemudian kita hapus baris yang double, yaitu dengan menggunakan fungsi del dataset 4 pada baris ke-40. Setelah itu, kita outputkan dataset 4 seperti berikut. Nah, kemudian kita cek name atau nilai yang berbentuk huruf. Jadi apabila seperti yang bisa kita lihat di fungsi ini, apabila terdapat B pada dataset 4, maka B akan digantikan menjadi 8. Kemudian apabila terdapat T pada dataset 4, maka akan digantikan menjadi 7. Kemudian S, apabila terdapat S akan digantikan menjadi 5. Apabila terdapat E, maka akan digantikan menjadi 3. Apabila terdapat I, maka akan digantikan menjadi 1. Dan apabila ada Z, digantikan menjadi 2. Apabila ada G, digantikan menjadi 6. Apabila ada huruf O, akan digantikan menjadi 0. Nah, selanjutnya, jika ada kolom atau baris yang kosong, maka isilah dengan nilai default 50. Nah, bisa dilihat di sini, kita masukkan for i in range 1 len dataset 4. Jadi if apabila nilai tugas 1 nim kosong, maka dataset akan dinilaikan 50. Kemudian kita lakukan juga untuk tugas 2, kuis 1, kuis 2, nilai UTS NIM dan UAS NIM. Nah, selanjutnya, jika ada anomali data, misalnya nilai di atas 100 atau nilai di bawah kosong, maka gantilah dengan nilai default 80 jika nilai di atas 100, dan nilai default 20 jika nilai di bawah kosong. Nah, kita masukkan. Jadi apabila dataset lebih besar daripada 100, maka akan dituliskan bahwa nilai tugas 1 NIM lebih dari 100. Maka nilainya adalah 80. Kemudian elif untuk integer dataset 4 lebih kecil dari 0, maka akan di printf-kan nilai tugas 1 NIM kurang dari 0 dan dataset 4 akan sama dengan 20.
Nah, kita lakukan hal tersebut berulang-ulang kali sampai data ke-6. Berikutnya, jika ada NIM yang digitnya kurang, maka beri tambahan angka 0 sampai digitnya terpenuhi. Di sini kita masukkan for i in range 1 learn dataset 4. Nah, if learn dataset 4 kurang dari 10, maka akan ditambahkan angka 0. Setelah itu kita coba mencetak dan ya NIM yang kurang dari 10 sudah ditambahkan angka 0. Setelah itu periksa letak kuis yang duplikat kemudian ubah. Di sini kita mendapati letak kuis 2 yang berada pada kolom 3 dan 4. Nah, di sini kita mencoba mengubah namanya menjadi kuis 1. Setelah itu kita coba mencetak dan ya nama dari kuis 2 sudah berubah menjadi kuis 1 pada kolom 3. Selanjutnya mengubah tipe data. Di sini kita menggunakan dataset 4 IJ sama dengan integer dataset 4 IJ. Setelah itu kita coba mencetak dan ya tipe data tersebut sudah berubah menjadi integer. Selanjutnya export data ke CSV file. Di sini kita menggunakan fungsi write untuk menulis data tersebut dengan menggunakan fungsi berikut. Di sini juga terdapat try dan except yang mirip seperti if dan else. Nah, jika berhasil maka akan mencetak berhasil file, dan jika gagal maka akan dicetak gagal membuat file. Dan di sini terdapat output berhasil membuat file. Nah, selanjutnya kita mencoba mencetak data tersebut ya sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada statistika. Sebelumnya kita harus mengecek tipe data tersebut dengan type dataset 4. Nah, di sini mengeluarkan output list, yang berarti tipe data tersebut adalah list. Selanjutnya mencari nilai maksimum tugas 1. Nah, di sini terdapat variabel tugas 1 dan J sama dengan 1 for i in range 1 sampai 38. Nah, tugas 1.append dataset 4 IJ. Nah, di sini akan mengeluarkan output nilai maksimum pada tugas ke-1 adalah sekian. Dan di sini mendapati nilai maksimum pada tugas ke-1 adalah 93. Di sini pada tugas kedua juga sama seperti yang tugas pertama, hanya saja berbeda pada penamaan variabelnya. Nah, di sini mendapati nilai maksimum pada tugas kedua adalah 95. Selanjutnya pada kuis 1 sama juga seperti yang sebelumnya. Di sini mendapati nilai maksimum pada kuis ke-1 adalah 98. Selanjutnya nilai maksimum pada kuis kedua adalah 95. Nilai maksimum pada UTS adalah 98 dan nilai maksimum pada UAS adalah 99. Nah, berikutnya kita mencari nilai minimum pada tugas 1 dengan mengisi variabel tugas 1 sama dengan kurung siku sama J sama dengan 1 for i in range 1 sampai 38 tugas 1.append dataset 4 IJ dan akan mencetak nilai minimum pada tugas ke-1 adalah sekian. Di sini kita mendapati nilai minimum pada tugas ke-1 adalah 8. Berikutnya mencari nilai minimum pada tugas kedua juga sama seperti yang tadi, hanya saja berbeda pada penamaan variabelnya. Ya, di sini kita mendapati nilai minimum pada tugas kedua 4. Ya, di sini juga sama seperti yang tadi dan kita mendapatkan output nilai minimum pada kuis ke-1 adalah 1. Pada kuis kedua juga sama, kita mendapati nilai minimum pada kuis kedua adalah 3. Selanjutnya pada minimum pada UTS, di sini kita mendapati nilai minimum pada UTS adalah 0. Nah, yang terakhir kita mendapati nilai minimum pada UAS adalah 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari tugas besar UTS yang pertama. Yang pertama yaitu mencari mean atau rata-rata. Nah, yang dicari pertama yaitu mean pada tugas 1. Jadi kita memakai variabel dengan nama jumlah 1, kemudian untuk perulangannya dimulai dari baris 1 pada dataset 4. Lalu jumlah 1 plus sama dengan dataset 4 I1. Nah, ini kenapa kok 1? Karena itu pada tugas 1, yaitu terdapat pada kolom pertama. Lalu memasukkan rumus mencari mean, yaitu seluruh jumlah 1 dibagi semua baris di kolom 1, yaitu tugas 1 pada dataset. Lalu cetak dan masukkan hasil dari mean tugas 1. Selanjutnya, mean pada tugas 2 ini sama untuk pemrogramannya, hanya saja berbeda angka untuk kolom yang dipakai, dan juga nama variabelnya juga menjadi jumlah 2, dan kolom yang dipakai yaitu kolom 2. Selanjutnya, pada mean pada kuis 1 juga sama seperti pemrograman pada sebelumnya, hanya berbeda variabel menjadi jumlah kuis 1 dengan kolom 3. Untuk rumus juga sama. Kemudian jumlah kuis 2 sama dengan
codingan sebelumnya, hanya berbeda pada kolom dan nama variabel. Untuk main pada UTS juga sama, hanya berbeda pada variabel dan juga kolomnya. Main pada UAS sama, berbeda pada variabel dan kolomnya. Di sini kita memakai kolom 6 karena UTS berada pada kolom 6. Nah, selanjutnya yaitu mencari median. Median pada tugas 1. Nah, di sini kita mengimport statistik, lalu memakai variabel met tugas 1 dan juga variabel J yang dimulai dari 1 atau J sama dengan 1. Kemudian untuk perulangannya yaitu I untuk range mulai dari 1 sampai 38. Nah, ini 1,38 itu karena jumlah datanya ada 39. Lalu variabel met tugas 1.append itu menambahkan dari datasetnya, lalu memasukkan rumus median dengan statistik yang tadi, sehingga didapat median dari tugas 1 adalah 68. Untuk pada median dari tugas 2 itu sama, hanya berbeda variabel. Lalu median dari tugas 2 didapat 49. Kemudian median dari kuis 1, pemrogramannya juga sama seperti sebelumnya, hanya berbeda variabel dan juga kolomnya berada di kolom 3. Dan didapat median dari kuis 1 adalah 46. Kemudian pada median kuis 2 didapat hasil 58. Dan untuk median UTS adalah 46. Dan median dari UAS adalah 54. Semua programnya sama, hanya variabel dan kolomnya saja yang berbeda. Kemudian mencari modus. Yang pertama yaitu modus dari tugas 1. Untuk mencari modus ini juga sama, untuk tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UAS, dan UTS. Hanya saja juga berbeda pada variabel dan juga kolomnya. Nah, di sini mengimport statistik. Kemudian kalau di tugas 1 ini kita memakai variabel ini tugas 1 dan kolomnya 1. Terus ini untuk perulangannya dimulai dari 1 sampai 38 karena jumlah datanya 39. Lalu menggunakan rumus modus pada statistiknya untuk mencari nilai modus pada tugas 1-nya. Nah, didapat nilai modus dari tugas 1-nya adalah 68. Kemudian modus dari tugas 2-nya adalah 49, modus dari kuis 1-nya adalah 36, modus dari kuis 2 adalah 31, dan modus dari UTS adalah 83, dan yang terakhir modus dari UAS adalah 79. Kemudian mencari rata-rata mahasiswa. Nah, di sini kita memakai variabel akumulasi. Perulangannya di sini I dari baris 1 lalu mengikuti jumlah len pada datasetnya. Nah, untuk rata-ratanya pakai rumus yang ini yang sudah tertera. Ini. Kemudian lalu append yaitu menambahkan rata-ratanya di akumulasi ini. Selanjutnya yaitu, nah ini hasil dari akumulasi tadi. Dan selanjutnya yaitu rata-rata akhir pada mahasiswa. Ya, pada rata-rata akhir ini memakai variabel jumlah 7. Untuk perulangannya sama seperti mencari rata-rata pada sebelumnya. Lalu mengapa ini 6? Karena kita mencari rata-rata dari 6 kolom yaitu nilai tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Nah, untuk pencilan data. Untuk pencilan data ini rumusnya sama mulai dari untuk tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Hanya berbeda nama data yang akan dipakai. Misalnya di sini saya memakai tugas 1. Mencari pencilan dari tugas 1. Nah, pada pencilan data itu memakai rumus I-R sama dengan Hi3 dikurangi Hi1, di mana Q3 kita dapat dari ini, dan Q1-nya kita dapat dari ini. Kemudian, ini ketentuan dari LIF dan UIF-nya,
Dan di sini terdapat kondisi, sesudah ada kondisi, ada perulangannya, lalu kita cetak apakah ada outlier yang low atau high outlier. Nah, ini untuk tugas 2 sama, hanya berbeda pada nama data yang akan dicari. Untuk kuis 1 juga sama. Untuk kuis 2 juga sama. Ini untuk UTS, dan ini penjelasan untuk UAS. Selanjutnya yaitu pertanyaan pada setiap proyek. Yang pertama yaitu NIM yang mendapatkan nilai UTS tertinggi. Nah, jadi di sini NIM yang mendapatkan nilai UTS tertinggi yaitu NIM 11101062230 dan hanya ada satu NIM saja. Nah, di sini ada perulangan, ada kondisi. Kita pakai yang max UTS tadi yang sudah kita hitung pada statistika. Lalu kemudian NIM yang mendapatkan nilai UAS terendah. Nah, NIM yang mendapatkan UAS terendah ada 2. Yang pertama yaitu 11101072110 dan yang kedua NIM 1110111106760 dan banyaknya data adalah 2. Nah, ini seperti biasa ada perulangan terus ada kondisi. Dan kita memakai min UAS karena kita mencari NIM yang mendapatkan nilai UAS terendah. Kemudian NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata? Nah, terdapat 19 NIM yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata. Nah, ini pada kondisinya kita memakai kolom kuis 1 yaitu pada kolom 3. Lalu untuk mencari di atas rata-rata berarti kita mencari rata-rata kuis 1-nya dan ini yang lebih dari rata-ratanya. Kemudian NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median? Untuk NIM yang mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median ada 19 NIM. Nah, ini pada kondisinya kita memakai kolom 4 karena kuis 2 berada pada kolom 4. Ini adalah median yang kita cari pada statistika tadi. Kemudian NIM mana sajakah yang mendapat nilai tugas 1 di bawah median? Nah, NIM yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median ada 18 NIM atau 18 data. Nah, tugas 1 berada pada kolom 1. Lalu untuk di bawah median, berarti ini kurang dari, lalu ini statistika yang menghitung nilai median tadi. Kemudian NIM mana sajakah yang mendapat nilai tugas 2 di atas rata-rata? Nah, nilai tugas 2 kan ada pada kolom 2. Lalu di atas berarti kan lebih dari. Kemudian min tugas 2 itu adalah pada statistika tadi kita mencari rata-rata pada tugas 2. Jadi yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata ada 21 NIM atau 21 data. Di mana saja yang nilai akhirnya menjadi penjelasan bawah atau atas. Nah, selanjutnya, di mana saja yang mendapat nilai akhir kurang dari mean? Nah, kita mencari NIM yang mendapatkan nilai akhir kurang dari rata-rata. Nah, tadi kan yang kita menghitung seluruh rata-ratanya kan pada 6 ya, pada 6 kolom jumlahnya. Terus kurang dari, nah mean rata-ratanya ini kita dapat dari statistikanya tadi dan didapat 19 data. Kemudian setelah statistikanya tadi sudah terhitung semua, kita membuat kolom baru untuk nilai akhir. Nah, ini kita menambahkan kolom barunya dengan memberi nama nilai akhir. Nah, di sini kita memasukkan tadi yang kita hitung pada statistika, yaitu akumulasi. Di sini kita tambahkan akumulasinya. Akumulasi tadi itu untuk menghitung semua nilai akhir dari mahasiswanya. Kemudian kita cek, dan ini hasilnya. Sudah terdapat nilai akhir dari setiap NIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.